Oh, Kate yu kagak percaya sama kita PB, gimana sih Butet? ya Roger kodok masuk ya itu dari kitab Matius ya, dikatakan engkau adalah Mesias. Nah, kalau menyebut Mesias, konsep ini sudah ada jauh sebelum Kristen nongol. Jadi orang Yahudi sudah tahu konsep Mesias. Apakah demikian? Bagaimana kemesiasan Yesus itu bisa sejalan dengan kitab para nabi? Oh jelas, itu bukan kitab yang sempurna dan saya tidak percaya. Nah, yang jadi masalahnya adalah PB itu mengutip kata Mesias yang identik dengan Yahudi. Nah, ya kan? Dan konsep Mesias itu sudah ada jauh sebelum kekristenan nongol, gitu. Jadi kamu harus menerangkan bagaimana kemesiasan Yesus itu menurut standar Tanakh. Apakah kemesiasan Yesus itu valid? Ya emang Mesias lah. Orang-orang Yahudi di sana banyak yang menerima Yesus sebagai Mesias. Nah, kalau dari kalangan dari Ortodok Judaism ya jelas menentang, ya kan? Diskusi sampai berjubel, ya kan? Diskusi lo tentang semua, ya kan? Yuk katain PB itu nggak sempurna lah, nggak apalah, itu pasti. Lah kalau nggak percaya, yuk ngapain ngutip-ngutip di situ? Ayo. Lo jelas ya, karena harus dikonfirmasi. Kenapa? Setiap ajaran yang menyimpang itu harus diluruskan. Ya, begitu mengatakan Yesus adalah Tuhan, mentok dengan Torah. Begitu kemarin kamu mengatakan Yesus adalah Mesias, akhirnya kamu mengakui iya, Yesus itu bisa menjadi imam besar ya, menjadi imam dengan standar goim, dan Anda mengatakan iya, ya. Nah, sekarang Yesus itu sebagai Mesias, buktikan menurut standar aslinya, itu dari standar kitab para nabi. Ayo, bagaimana? Oh, Mesias di dalam PL itu banyak ya. Semua raja-raja Israel itu adalah Mesias. Semua imam termasuk Imam Akharon itu adalah Mesias, diurapi juga gitu. Mesias bukan Tuhan, karena siapa yang mau dan bisa mengurapi kepalanya Tuhan ya. Apakah Tuhan punya kepala seperti kita untuk diurapi, dan siapa yang berani gitu. Karena barang siapa melihat Tuhan mati ya. Terus Yesus sebagai Mesias diurapi oleh siapa? Lukas bukan kitab Torah ya, karena yang dikatakan sempurna hanya Torah. Ya, tolong saudara Kodok dijelaskan secara textual proof ya, bagaimana kemesiasan Yesus menurut standar Tanakh yang adalah standar asli Yahudi. Karena kata Mesias itu, standar Mesias itu adalah standar Yahudi. Kalau masalah Mesias, ya kan, kalau you nggak percaya PB, jangan dikutip PB gitu loh, percuma. Jelas nggak ini, nanti ujung-ujungnya mah nggak ketemu gitu loh. Yang ada mah kontok-kontokan orang you sendiri aja gak percaya PB gitu. Dan kenapa di PP kok ada kata Mesias? Orang Yesus orang Yahudi, dia di zaman bait suci gitu, dia ngajar juga pakai kitab para nabi, ngajarin Torah, ya kan, sejarahnya juga ada. Nah, terus apa lagi yang dipermasalahin gitu loh? Yang menentang Yesus sebagai Mesias itu cuma kamu aja gitu loh, kaum OJ ya, OJ Ortodok Judaism. Kalau yang lainnya mah menerima itu. Terus lagi nih, you bilang Yesus Tuhan, ya kan? Yesus Tuhan itu di mana di PP nulisnya, ya kan? Aduh, kamu itu jangan kayak Muslim kalau nanya, ya kan, Yesus Tuhan itu di mana? Tertulis jelas secara letterlek ya, letterlek di PB ya. Yesus itu Tuhan. Kamu itu
Kagak ada di situ. Yang ada adalah Tuhan, ya. Kembali ke asalnya, yaitu Adon, ya. Ingat, tapi Adon itu bisa tertuju kepada manusia dan juga bisa tertuju kepada Sang Pencipta, ya. Justru kebalik, PB mengutip dari tanah. Kan kata Mesias itu sudah ada dahulu, ya. Di Torah sudah ada kata Mesias, itu dikutip oleh PB. Justru yang mengutip siapa? Makanya kutipan yang dikutip oleh PB itu diperiksa oleh yang punya otoritas, yaitu Judaism. Mengaku sebagai Tuhan, diperiksa, cocok nggak? Ya, mengaku sebagai imam, diperiksa, nggak cocok karena Yesus bukan keturunan imam. Mengaku Mesias, nggak cocok karena apa? Tidak masuk kriterianya sebagai Mesias, ya. Secara darah pun tidak. Ya, ingat, Mesias semua raja-raja di dalam keturunan Daud itu merupakan garis keturunan darah dan daging dari Daud, ya. Nah, Yesus kan darahnya darah Tuhan katanya, ya. Anak Tuhan, jadi anak Yusuf pun nggak masuk, ya, karena Yusuf itu yang Yehuda tuh Yusuf, ya. Nah, kalau Yesus kan anak Tuhan, kan, jadi nggak bisa masuk secara kronologis sejarah turun temurun kerajaan Daud. Jadi tolong diberikan dalil ayat atas klaim Matius terhadap tanah, ya, di mana kemesiasan Yesus itu bisa sah. Mari. Yang mengurapi Mesias itu adalah Moshe Rabbeinu, Musa. Dia mengurapi Mesias. Mau ayat bisa. Samuel juga mengurapi Raja Daud. Itu Mesias, ya. Dan raja-raja Israel lainnya itu Mesias. Karena apa? Diurapi. Mari kita buktikan kata Mesias yang pertama dari kitab Torah yang dikutip oleh PB. Makanya perlu dikoreksi. Mari secara tekstual proof. Itu mah bukan nyontek, ya, bukan nyontek. PB kagak pernah nyontek, ya, kagak pernah. Justru PB itu menceritakan kehidupan Yesua, ya kan, ajaran daripada Yesua dan para talmid. Nah, maka diaplikasikan pada sebuah kitab dan juga surat-surat semua daripada talmid. Bukan nyontek. Orang Yesua dan para murid itu orang Yahudi, tahu konsep Mesias, ya. Bukan kayak kamu Yahudinya convert, ya. Itu Yesua dan para talmid itu asli orang Yahudi, bukan kaleng-kaleng. Tahu konsep Mesias. Orang ibunya Yesua itu aja nyembahnya Hashem. Orang dulu tuh mereka ibadahnya sama-sama di bait suci. Di bait suci kedua sama-sama dia. Kamu jangan ini diputar balik ya kan. Udah gua bilang yang menentang itu dari kalangan kamu, dari Orthodox Judaism gitu loh, ya. Nah, ini adalah textual proof di mana terminologi kata Mosiah itu sudah dikenal jauh sebelum PB itu muncul, ya. Jadi makanya perlu dikoreksi. Nah, ini secara textual proof saya hadirkan bahwa Mesias itu sudah ada. Ya sudah, kalau tidak pernah nyontek, buktikan saja kemesiasan Yesus menurut standar Yahudi. Karena ingat, ya, kemarin standar Yesus sebagai imam gagal. Menurut standar Torah gagal. Dan kamu sudah mengatakan iya, standar bagi Goim. Anda sudah mengatakan iya bisa. Ya sudah, ya. Sekarang buktikan kemesiasan Yesus menurut standar Torah, ya, menurut standar Tanakh, menurut standar Yahudim. Karena aslinya kata Mesias itu muncul di Torah jauh sebelum PB nongol. Pertanyaan yang bagus itu adalah Akharom. Loh, kalau masalah dia Mesias ada tertulis di dalam PB, ya kan, tapi you nggak percaya, you bilang palsu. Ini nggak apa-apa, itu hak kamu, ya kan.
orang nubuatan Yesua itu ada dalam Tenak, ya kan. Udah gitu aja kalau gua simple orangnya, ya kan. Mau bahas nubuatan Yesua di Tenak, oke, silakan, terserah kamu gitu loh. Ya. Itu yang kata yang saya bintangi itu adalah Mosiah, ya, yang diurapi. Jadi arti dan fungsi selalu berjalan bersamaan, yaitu yang diurapi. Itulah Mesias. Loh, jangan kamu klaim kayak gitu dulu. Gue juga bisa ngeklaim, ya kan. Gue bisa klaim kayak gitu. Kayak si rasi Rabi Akiva, ya kan, mengangkat Barkoba sebagai Mesias, gagal, ya kan. Jangan kayak gitu. Semua rasi yang disebutkan di situ perihal Mesias gagal semua. Gue juga bisa. Ayo, mau bilang apa kamu? Ya, dikatakan mimpi pakai banget, betul, tapi itu lebih pas kepada Kristen dan sekte kamu, ya, itu tepat. Jadi mimpi, tidak ada teks proof satu, tidak ada satu titik petunjuk pun bahwa itu Yesus, tidak, ya. Kamu mau pakai Mika itu kata mime olam dihapus oleh Matius, ya, dihapus oleh Matius, dikatakan tidak boleh menambahi mengurangi, Matius menguranginya. Bagaimana dengan hal itu, ya? Merujuk kepada Yesus, seakan-akan pada kami tahu kata mimi olam pada waktu dihilangkan itu merujuk kepada asal usul Mesias nanti yang akan datang, yang asal usulnya dari Bethlehem, tempatnya Raja Daud, ya. Daud lahir di sana, ya. Pakai ayat, ya. Lu dari tadi nggak pakai ayat, pakai bacot, ya. Bacot itu nggak penting di dalam berdebat itu. Bacot nomor 2, pertama dalil ayat, ya. Kedamaian dunia, Yesaya 2 ayat 4, apakah Yesus waktu datang ada damai? Hah? Coba pikirkan, coba berdebat dengan secara intelektual, jangan secara bacot gitu. Buktikan saja kemesiasan Yesus di dalam tanah, gitu loh, kan. Susah bener sih. Ya, saya lanjut ke Yesaya 11 ayat 6 sampai 8 soal hal-hal yang dibawa oleh Mesias. Ya jelas kagak ada. Orang kamu nyarinya yang kamu tujukan adalah Yesua yang di PB, terus kamu flashbackan yang ada di dalam Tenak. Yang mana ada, ya, Yesua yang di PB dalam rupa manusia di situ ditulis, emang kagak ada. Orang itu masih daftar jadi sebelum bait suci kedua ada, ya kan. Itu Yesua masih daftar menurut pengajaran kami gitu. Jangan kamu jawabnya pakai ajaran kamu, pakai ortodok Judaism, ya jelas ditolak semua. Sama kayak gua tolak semua ajaran daripada rasi-rasi kamu yang gak bener gitu loh. Kenapa? Karena Yesua gua itu dulu ngajar juga sama, pakai Torah, pakai kitab para nabi gitu. You pikir PB doang? Kagak, enak aja ya. Apalagi ada Mesias bin Yosef, ya kan. Itu diceritakan semua kriterianya kayak gimana, menderitanya kayak gimana, semua rananya masuk ke Sarapanim. Gue mau nanya nih, toko yang ada di dalam Tenak semua, apakah mereka masuk dalam kategori Sarapanim? Jawab itu. Pertanyaannya, apakah di ayat ini pernah terjadi ketika Yesus datang? Lah, Yesua itu kan memang di PB, ya kan? Itu kan Tuhan kalian, ya. Tuhannya orang Kristen. Loh, kok sekarang kamu jadi ragu tentang kemesiasan Yesus? Jangan ragu-ragu. Kalau memang Yesus itu Mesias, tunjukkan dalil ayat, bukan dalil bacot. Sekarang saya lanjut satu persatu. Mika 4 ayat 3 sampai 7. Apakah cocok dengan Yesus? Ini juga, apakah Yesus waktu datang ke dunia ini pernah menjadi hakim? Ya, dan apakah dia itu cocok dengan kriteria di sini? Ya, ya, tidak pernah ada Yesus menggenapi apa yang tertulis dalam kitab para nabi soal kriteria Mesias. Salah satunya di Mika ini. Gua udah tunjukin dalilnya, ya kan. Iyo ngebantahnya pakai otoriter rabbinik. Ya gue bantah juga. Enak aja gitu loh. You bilang Yesua gagal, gue juga bisa bilang semua Mesias yang ada di Tenak, ya, sampai zaman kepada Lubavitch gagal semua. Mau apa? Belum ada Mesias satupun, ya kan.
Gue bisa buktiin ya kan, Mesias ben Yosef, Mesias ben David. Ayo rananya mau kemana semua? Apakah tenak-tenak semua itu tokoh-tokoh yang dalam konteks Mesias mereka sebagai sarapan? Nggak bisa jawab yuk. Makanya ya, yuk kalau mau pakai rasi dengan otoriter rabinik ya kan, jelas ditentang semua gitu loh. Terus you bilang Yesua cuma ada di PB, kok bisa bilang kamu kayak begitu gitu loh? Yesua ada dalam sejarah gitu loh. Josephus Flavius pun menceritakan siapa Yesua gitu loh. Di zaman Bait Suci kedua, Rabbi Jonathan Sachs menceritakan siapa Yesua pada zaman Bait Suci kedua. Dia pengajar Torah, nggak mungkin dia pakai kitab PB. Enak aja yuk. Aduh, Rabbi Shmuley dari kalangan Ortodok Judaism juga menceritakan siapa Yesua yang ada di Bait Suci kedua di dalam bukunya Kosher Jesus. Itu yang harus you tahu. Jangan you bodohin semua yang di sini muslim-muslim. Enak aja yuk. Oh salah, kalau dibilang tidak ada Mesias, lo berarti nggak belajar. Karena Daud Mesias, para imam Mesias, raja-raja Israel itu Mesias. Tugas Mesias apa sih? Membawa kemenangan Israel dari musuh-musuhnya dan membawa kedamaian bagi Israel dan sebagai dunia pada umumnya. Itu yang mesti diketahui ya. Jadi kalau dibilang Mesias itu gagal semua dan tidak ada, salah ya. Mesias itu ada setiap zaman, setiap generasi ada yang berpotensi Mesias. Tunjukkan saja secara tekstual proof tanpa pakai embel-embel rabinik ya. Oke. Di mana Mesias Yesus itu di dalam kriteria Yesaya tadi, damai dunia. Di mana Yesus pernah datang ada damai? Buktikan waktu Yesus datang dunia ini damai. Menurut Yesaya 2 ayat 4, Yesaya 11 ayat 48, Mika 4 ayat 3 sampai 7, Zefanya 3 ayat 12 sampai 16, Zakaria 8 ayat 3 sampai 6. Udah gua kasih tahu ke you ya kan, tapi you nentang gitu loh. You nentangnya pakai apa? Pakai aturan OJ ya kan. Ya sama, gue juga bisa nentang pakai aturannya dari kalangan gua gitu loh. Nah kalau kayak gini diskusinya ya sama aja, saling serang gitu loh. Sama, gue juga bisa saling serang ke you ya kan. Tuh lihat Bar Kokhba diangkat sama Rabbi Akiva jadi Mesias. Kenapa Rabbi Akiva nggak dibunuh? Justru yang dibunuh malah Yesua. Aneh. Lah, gue gue belum pakai apa-apa. Gue belum pakai otoritas rabinik, gue nggak pakai otoritas rabinik. Tunjukkan saja ya, apakah waktu Yesus itu datang ada damai? Itu dulu, karena Yesaya mengatakan demikian bahwa tanda kemesiasan itu adalah dunia ini damai. Ini dulu, bisa nggak dijawab? Kalau misalnya dicerita tentang Bar Kokhba, oh lebih hebat dari Yesus ya. Bar Kokhba mengalahkan pasukan Roma dan dia mengembalikan bait suci, membangun bait suci kembali, kejayaannya dibangun kembali. Kegagalannya dari Bar Kokhba, dia kalah setelah invasi kedua, itu saja ya. Jadi Bar Kokhba lebih hebat dari Yesus, ada pasukannya melawan Roma. Yesus mana? Jangan kemana-mana dulu. Saya tidak memakai rabinik, tidak memakai rasi dan sebagainya dulu di sini. Saya memakai dari kitab Tanakh-nya sendiri, ya, kriteria Mesias. Emangnya yang namanya proses itu langsung damai gitu ya, kayak orang main sulap gitu, prok jadi apa gitu. Aduh, dia kagak begitulah ya. Dia datang emang bawa damai, tapi you emang pernah baca dia datang apa? Selain dengan damai dia bawa apa juga? Jangan you kutip satu ayat bro, bahkan dia membawa pertentangan loh. Itu yang harus you pikirin gitu loh. Orang you kan dulu kan mantan ya kan, mantan dari Kristen ya kan. Masa you kagak baca kitabnya gitu ya. Yesus bukan hanya membawa damai gitu, dia juga membawa pertentangan gitu loh. Itu yang harus you tahu. Memangnya sang Mesias datang semuanya jadi baik-baik aja gitu, fine aja? Wah, gak bisa, harus ada proses. You lihat aja sendiri bagaimana Hashem ya kan memerintahkan Moshe Rabbeinu membawa bangsa Israel ya kan. Itu selama 40 tahun butuh proses ya kan. Nggak semudah membalikkan telapak tangan gitu loh.
Itu yang harus you tahu. Fokus dulu, tunjukkan di mana Yesus sebagai Mesias menurut kitab para nabi. Yang you mau hebat-hebatan gimana? Orang sama-sama gagal gitu loh. Kalau gagal ya dibunuh aja Rabi Akiva gitu loh. Orang gagal. Kenapa? Something happen gitu loh. Kok masalah hebat-hebatan? Kalau masalah hebat 2 tambah 5 jadi 5.000. Emang bisa sih Barkoba? Gue mau nanya. Buktinya apa? Barkoba mati ya kan? Mana dia bangkit? Gue mau nanya, hebat-hebat gimana? Semua toko nih udah pada mati, kuburannya udah ada. Lu lihat Mesias gua mati bangkit lagi ya kan? Kuburannya masih ada. Barkoba untung sampai sekarang tuh kuburannya masih ada. Itu dari mana? Itu bukan satu ayat ya, itu bukan satu ayat, itu banyak ayatnya, pasalnya banyak, dan semua itu mendukung bahwa Mesias itu membawa damai. Dan ketika Mesias Ben David yang nanti akan datang itu langsung damai. Karena apa? Setelah perang dan Gog dan Magog nanti ya, setelah perang Gog dan Magog nanti Mesiasnya akan nongol dan kemenangan langsung, sehingga kedamaian itu langsung terjadi. Begitu. Nah, kamu mana tekstual proof kamu? Dari tadi kamu tidak menunjukkan. Saya sudah. Apakah kedamaian itu dibawa oleh Yesus pada waktu dia datang ke dunia ini? Ingat, tidak ada konsep Mesias Ben David yang dibuatkan oleh para nabi datang 2 kali. Kalau gitu saya juga bisa ngaku. Iya itu, kalau gagal ya berarti lo mengakui Yesus gagal. Oke, lo mengakui. Gue catat ini ya. Ini apaan jadi perang argumen ini? Nggak perang dalil, nggak perang ayat. Kurang seru ini ayatnya, nggak ada ini. Ombil ayatnya dong. Kalau mau perang ayat, perang dalil itu boleh. Ini kan perang jadi perang argumen kalau kayak gini mah. Jadi nggak jelas. Lo iya butuh proses ya, butuh proses gitu loh. Butuh proses ya. Bukan semudah membalikkan telapak tangan ya. Kriteria Mesias Ben Yosef ada dalam diri Mesias Yesua. Ayo mau apa? Kriteria Mesias Ben David ada di dalam diri Yesua, datang di atas awan-awan. Ada semua di PB gua ya. Mau bilang gimana kamu? Kamu melihatnya secara literal, mau jadi kayak main sulap. Gua kagak bisa. Hidup proses bro. Gua kasih tahu yuk, hidup itu adalah proses ya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu loh. Di mana dibilang di dalam tanah, dalam Torah, kedamaian nanti kalau misalnya datang butuh proses. Ini kan murni pemikiran lo, pemikiran rabi-rabi Kristen Mesianik. Bukan Yahudi Mesianik, Kristen Mesianik ya. Pemikirannya gitu. Tidak ada dalam Torah maupun tanah dalil-dalil itu bilang kedamaian itu kan nantinya akan proses, tidak ya. Oke, karena Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu gagal ya berarti Anda sudah mengakuinya di atas dua-duanya gagal, yaitu Simon Bar Kokhba dan Yesus. Jadi sekian, terima kasih, wassalam. Jadi sudah jelas, saya sebenarnya masih panjang ini, masih ada 1, 2, 3, 4, 5 kriteria Mesias. Tapi berhubung saudara Kodok sudah mengakui bahwa sama-sama gagal, yang which is berarti Simon Bar Kokhba dan juga Yesusnya atau Yesuanya pun gagal sebagai Mesias. Jangan cuma perang argumen, Bang. Coba disebutin ayatnya. Ya, dan pasal berapa. Ya, dan konteksnya. Biar kita tahu ayatnya berapa supaya kita bisa baca juga dan bisa mengambil pelajaran apa yang Abang kutip. Bro, emangnya Hasem nggak butuh proses ya? Gimana sih kamu Bil? Hasem membawa bangsa Israel ya kan keluar dari tanah Mesir, itu nggak butuh proses? Butuh proses Bil. Gimana sih kamu?
Ya, coba you bayangin itu bangsa Israel itu di padang gurun dia pakai you pikir itu pakai alas kakinya selama 40 tahun di padang gurun, you pikirin itu proses semua itu, Bil. Gua kasih tahu you, bukan main-main Asyam, apalagi masalah Masya gitu. Bahkan Musa Rabbeinu aja nggak masuk ke dalam tanah perjanjian. Coba, semua butuh proses, Bil. Jangan kamu tanya mana letterliknya di dalam tenak, perihal proses gua. Kalau you nanya ini sama gua, Bil, ya males lah gue debat sama you gitu. Orang udah jelas-jelas ya kan. Proses itu pasti ada, kagak mungkin kagak ada gitu. Orang bikin bait suci ketiga aja sekarang bangsa Israel masih proses, gimana sih kamu? Ya iya, ini yang maksud saya tadi. Jadi argumen dia itu selalu memakai pemikiran asumsi gitu, apa teorinya dia, tapi tidak memakai dalil ayat. Karena kemesiasan seseorang itu harus mempunyai landasan dasar dari kitab para nabi yang sudah mempunyai blueprint bahwa Mesias ini akan membawa ini gitu. Ayo dong, kutip ayatnya. Pasal berapa? Konteksnya apa? Biar jelas. Kami Islam di sini menyimak diskusi antara Yahudi dan Kristen yang membahas nubuatan tentang Yesus. Ya, yang membawa damai supaya kami paham juga apa yang diperselisihkan antara Yahudi dan Kristen. Ya, disebutkan ayatnya, pasalnya, biar jelas semua. Tunjuk aja ayatnya, nggak usah berteori. Tunjukkan ayat di mana Yesus itu mesiasannya itu sesuai dengan kemesiasan di dalam standar Tanakh, di dalam standar blueprint para nabi-nabi Israel. Kan sudah jelas ya. Kamu tidak ada ayat, saya sudah memberikan ayat beberapa, saya berikan baik dari VN maupun dari ketikan. Kamu tidak ada. Ya, saya lanjut ya. Hal-hal yang dibawa oleh Mesias, yaitu pengetahuan akan Tuhan secara global, secara universal. Ya, terdapat di dalam Yesaya 11 ayat 9, Yeremia 31 ayat 33, Zakaria 8 ayat 20 sampai 23, Zakaria 14 ayat 9, Zefania 3 ayat 9, Mika 4 ayat 1 sampai 3. Nah, pertanyaannya ya, apakah waktu Yesus ada di dunia ini sampai dengan sekarang pengetahuan akan Tuhan itu sudah universal ya? Apakah masih ada yang menyembah selain yang bukan Tuhan, selain pencipta langit dan bumi ini? Itu pertanyaannya. Baru nanti kita bahas ayatnya satu persatu. Kan udah gua bilang ya dari awal, you ngutip dari PB gua ya kan. Terus gua kutip dari Mika pasal 5 ayat 2. Ya, kalau orang diskusi ya kan, satu, nih Mesias nih, dia dari Bethlehem. You lihat Yesua dari mana gitu. Apakah Yesua dari Bethlehem atau bukan? Nah, ini kalau orang mau diskusi ya. Masalah ditolak apa kagak itu nanti finalnya gitu loh. Tetapi kriterianya itu dibahas dulu gitu loh. Belum apa-apa lu udah serang babuk. Ya gua males Bil debat kayak gini gitu loh. Kayak anak kecil, tahu nggak? Begini aja nih Bang Billy, untuk lebih jelasnya, biar clear ini. Apakah Nabi Musa menyembah Yesus sebagai Tuhan? Apakah orang Yahudi menyembah Yesus sebagai Tuhan? Silakan dijawab. Kalau enggak, berarti hanya Kristen yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Silakan ambil itu aja dulu. Kalau ini terjawab ya sudah, selesai semua. Katakan dunia penuh dengan pengetahuan akan Tuhan seperti air menutupi lautan. Wow, ya, hebat sekali. Nubuatan ini belum terjadi waktu zaman Yesus. Sampai sekarang masih ada orang yang mengatakan kenalah Yesus supaya engkau selamat. Ya.
Masih ada orang mengajarkan di pinggir-pinggir jalan, memberikan pamflet-pamflet, buku-buku, kenalah Yesus supaya selamat. Kalau tidak selamat masuk neraka. Ya kan? Apakah itu sudah tergenapi belum? Ya sudah selesai. Apalagi yang mau dibahas tentang Yesus ini? Udah kelar. Lah udah gua bilang Mika 5 ayat 2. Loh, itu sih tidak menentukan kalau dia yang akan jadi Mesias, karena yang lahir di Bethlehem banyak. Ya, yang lahir di Bethlehem banyak, yang Yehuda banyak di Bethlehem, ya. Itu sih tidak menentukan kalau itu Yesua, itu masih spekulasi. Itu tidak menyatakan kalau dia itu Yesua, kalau dia itu Mesias, tidak, karena yang namanya Yesua banyak, yang namanya lahir di Bethlehem banyak di sana di Israel, ya, yang keturunan dari dari Yehuda, keturunan Yehuda banyak. Jadi mau diyesuskan di mananya gitu loh, ya. Yang asal usulnya Mesias nanti itu yang asal usulnya dari Mime Olam, dari masa lampau sejak purbakala, yaitu dari mana? Dari kotanya Daud di Bethlehem. Itulah Mesias nanti yang akan datang. Loh, dihubungkan dengan Yesus bagaimana? Orang yang lahir di Bethlehem banyak, ya. Yesusnya gimana? Kan masih spekulasi itu. Mika 5a itu tidak berbicara tentang Yesus. Di mana Yesusnya? Orang yang lahir di Bethlehem banyak. Sampai nanti Mesias datang, yang lahir di Bethlehem banyak, ya. Yang suku Yehuda banyak di sana, ya. Terus Yesusnya di mana? Lo ya, lucu nih. Wong Yesus kan sudah datang, Mesiasmu sudah datang, ya. Makanya Mesias itu sudah datang katanya, ya, di kota Daud. Nah, berarti nggak sesuai dong dengan nubuatan Mika. Kan Mika ini untuk yang nanti, untuk yang akan datang, ya. Nah, makanya kriteria dunia damai itu dan pengetahuan akan Tuhan itu sudah ada belum waktu zaman Yesus ada? Kan tidak, gitu loh. Nah, lihat di sini, ya. Ya, Matius menghilangkan kata Mime Olam. Nah, peraturan di dalam tanah tidak boleh menambahi dan mengurangi, ya. Hukumannya apa? Motiumat, mati hukumannya. Tidak boleh menambah dan mengurangi. Ini dikurangin, diganti teksnya. Satu itu, ya. Dan di mana kamu bisa yakin bahwa itu adalah Yesus, ya? Di mana Mika itu menunjukkan kalau itu adalah Yesus, ya, gitu loh. Apa gini, Yesus itu Mesiasnya di mana dengan dalil ayat ini, gitu. Karena yang lahir di Bethlehem banyak dari dulu sampai sekarang, gitu. Ya konyol, Bil. You bilang mana ada nama Yesus di situ? Orang ini namanya aja nubuatan. Aneh. Mesias itu lahir di Bethlehem, ya. Udah jelas itu. Nah, tinggal sekarang gini, apakah Yesus lahir di Bethlehem? Yesus lahir di Bethlehem. Oke, kriterianya pertama bisa gitu kalau mau bahas, ya. Belum udah lu serang. Ya nggak usah diskusi, Bil, ya. Udah aja selesai diskusinya gitu loh. Kenapa? Karena iman you sama gue beda. Udah. Kamu itu ngomong asal jeplak, ngomong nggak ngerti apa-apa, orang kurang ilmu. Aduh, kamu bilang keturunan Firaun. Ini ketidaktahuan Anda itu. Firaun itu apa sih? Nama orang atau nama gelar? Firaun itu apa? Raja. Hagar, Bat, Fario, Hayata. Nah, makanya coba Anda kalau bisa hijrah, bisa main ke Timur Tengah atau piknik gitu kan. Di situ ada nama-nama, ada kuburan nama Firaun. Firaun itu artinya nama raja, nama gelar, bukan nama orang itu. Iya, terus Yesusnya mau ditaruh di mana? Di bagian mananya, ya? Sehingga lu yakin itu adalah Yesus, ya?
ingat ya, Mesias itu harus dari keturunan Daud dan harus mempunyai marga Yehuda. Apakah Yesus Yehuda? Kan gitu. Apakah Yesus Yehuda? Iya, nggak perlu ngomong kayak gitu, menambahi mengurangi. Sekarang gini, para rasi menambahi dan mengurangi kagak, apalagi menafsirkan. Aneh kamu, semua lu bilang harus letterlix ya. Sekarang gini, gua balik paradigma lu. Bagaimana dengan Sadagaon tuh? Konsonan daripada YTFH dirubah jadi Allah. Mati aja si Sadagaon. Orang maknanya itu kalau sama nggak ada masalah gitu loh. Menambahi mengurangi dalam konteks apa gitu loh. Ini yang harus you tahu, Bil. Menambahi dan mengurangi, ya kan. Kalau maknanya udah berubah, nah itu baru salah gitu loh. Orang maknanya kagak berubah, aneh. Gua nggak ngomong dari tadi masalah rabbinik, rasi dan sebagainya. Tidak, lu yang ngomong itu terus kan. Itu adalah bentuk dari kegrogian lu. Gua paham, oke. Gua nggak membahas itu. Gua yang bahas itu tanah, bukti tanah kalau Yesus itu Mesias. Kok cuma satu di dalam Mika doang? Dan itu pun lemah, tidak bisa dibuktikan karena orang yang lahir di Bethlehem sudah banyak, telah banyak dan akan banyak yang lahir di Bethlehem Israel sana, dan yang bermarga Yehuda akan banyak. Loh, kok udah langsung kurasi? Jangan mengasih ini dulu, dihilangi oleh Matius. Jadi di dalam kitab Mika 5 ayat 1, di dalam Kristen Mika 5 ayat 2 dikatakan Bethlehem Efrata, kalau yang paling kecil di antara klanmu Yehuda, dari kamu akan muncul bagiku berkuasa atas Israel, dan asal usulnya dari sejak lampau, sejak zaman purbakala, mime olam. Inilah yang dihilangkan, diganti dengan kata yang akan mengembalakan umatku Israel. Ini yang dihilangkan secara tekstual proof dengan Matius 2 ayat 6. Tetapi argumentasi kamu, ya kan, argumentasi kamu dengan mengatakan menambahi dan mengurangi apa di situ gitu loh. Terus you mau bilang mengurangi apa coba? Konsonan huruf Ibraninya. Aneh gitu loh. Lucu gitu loh. Gue bilang apa? Konyol. Kalau you mau bilang kayak gitu, ya kan, ya you salahin semua para rasi gitu loh. Terkecuali ayat di situ, ya kan, menambahi dan mengurangi apa yang menjadi makna, baru itu disalahin gitu. Orang maknanya aja tetap, ya kan, tanpa mengurangi makna dari situ. Itu yang harus you pelajari. Bukan you bilang gua grogi. Gua masalah Mesias apa Bil, di luar kepala, Bil. Ya, orang kamu tujuannya dari pertama itu bukan dialog, nyerang ke gua gitu loh, pakai pemahaman OJ kamu, ortodok Judaism kamu. Makanya apa yang gua sodorin ke kamu, kamu tolak mentah-mentah. Sama kayak gua balik semua gitu loh. Kenapa? Karena dulu ya Yuma gua sama-sama mengangkat senjata di zaman narkoba. Ingat ya, dulu sama-sama kita ibadah di dalam bait suci kedua. Cuma gara-gara Yesua menyatakan diri sebagai Mesias, ya kan, semua udah beda. Makanya apa? Gua ngomong sama Yu, kalau Yesua dibunuh, kenapa Rabi Akiva nggak dibunuh? Kalau menurut kamu sama-sama gagal. Nih logika dipakai gitu. Jadi kata mime olam di sana yang asalnya sejak purbakala itu merujuk kepada saat nanti Mesias itu datang, yang asal usulnya adalah dari tempat kelahiran Raja Daud. Mime olam itu yang mereka katakan mime olam sejak zaman purbakala. Jadi Mesias nanti akan datang, asal usul kelahirannya adalah dari Bethlehem, ya, tempat kelahiran Daud. Oke, nah yang namanya
orang yang lahir di Bethlehem banyak, sudah banyak, akan banyak, dan telah banyak, gitu loh. Jadi ini tidak menggambarkan bahwa Yesus itu sah sebagai Mesias. Di mana? Di mana itu? Karena orang yang lahir di Bethlehem banyak. Loh, gue menanya sih sama Yuk, ya kan? Lahirnya Mesias di mana? Di Bethlehem kagak? Itu intinya. Kamu aneh aja nyari-nyari kesalahan. Yuk kalau mau nyari kesalahan, oke, silakan ya. Gue bahas poinnya ya. Mesias lahir di mana? Di Bethlehem apa kagak? Udah itu, nggak perlu banyak babi bu bruk ya. Mesias lahir di Bethlehem memang benar ya. Daud Mesias, raja-raja itu juga Mesias lahirnya di mana? Di Bethlehem. Nah, nanti ya Mesias yang akan datang nanti pun lahir di Bethlehem juga, yang asalnya dari purbakala, yang dihilangkan oleh Matius, ya kan? Nah, di mana lu bisa yakin kalau itu adalah Yesus? Sementara ya Mesias itu harus dari keturunan Yehuda. Lah Yesus kan tidak dari keturunan Yehuda. Yesus kan keturunan Tuhan. Ya, tidak dari tidak dari hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi semua yang berketurunan Yehuda itu dari raja-raja yang adalah Mesias juga itu asli darah dan daging keturunan Daud, yang mempunyai garis darah Daud di situ Yehuda. Nah, Yesus kan tidak. Loh, yang bilang gagal itu kamu gitu loh. Yang bilang gagal itu kamu, bukan gua gitu loh. Yang bilang gagal itu kamu, yang bilang cacat pun kamu, dari kalangan OJ, beda mah dari kalangan gua. Gua memandang Mesias gua bukan secara literal doang, ya kan? Kami memandangnya secara remes terus dan short, bukan secara literal kayak anak TK, bukan, kagak, ya. Orang jiwa aja, ya kan? Gimana? Orang udah jelas Yesua itu bisa jadi Kohen Gadol, ya kan? Apalagi Masia gitu loh. Orang di dalam literatur Yehudim sendiri jelas ada nama Yesua sebagai Kohen Gadol. Apalagi Mesias. Oh, kan kamu jelas sendiri mengatakan dua-duanya gagal. Gimana sih? Kamu mengatakan wong sama-sama gagal, ya berarti kamu mengatakan Yesus itu gagal. Ini secara VN proof. Gimana sih? Kalau Simon Bar Kokhba gagal, iya, gagalnya karena dia kalah, karena Mesias itu tidak mungkin kalah, ya. Dan dia tidak akan, umurnya akan sangat panjang, ya. Bar Kokhba tidak gagal. Gue berani mengatakan gagal. Dan lu pun berani mengatakan Yesus itu gagal dengan kata dua-duanya gagal, kata lu. Yang gua tanyain, Mesias itu lahirnya di mana? Kan udah jelas. Tenak menulis di Bethlehem. Nah, Yesua lahirnya di mana? Di Bethlehem kagak. Nah, kalau lahir di Bethlehem udah masuk kriteria. Gitu. Satu. Di mana gitu loh? Di mana gue bilang Mesias Yesua gue gagal dalam konteks kemesiasannya dia? Aduh, kamu mulai ngarang deh. Justru gue menceritakan bagaimana pendapat kamu dengan menyatakan bahwa Yesua itu gagal menurut pendapat daripada kalangan OJ. Aduh, aneh. Masuk kriteria lahir di Bethlehem, orang banyak yang lahir di Bethlehem, yang suku Yehuda sampai sekarang banyak tuh. Ya, temen gue di Israel, ya, suku Yehuda lahir di Bethlehem ada. Dia bisa jadi Mesias, bisa. Potensi bisa, berpotensi jadi Mesias, bisa. Tapi masalahnya Mesias itu harus dari keturunan Yehuda, karena raja itu Yehuda, imam Lewi, ya. Kemarin kan kamu udah mental, yang mengatakan Yesus adalah imam. Ternyata tidak bisa, Yesus adalah imam karena mental dengan aturan Torah. Karena imam itu harus dari suku Lewi. Nah, ini lagi raja harus dari suku Yehuda. Yesus kan bukan keturunan Yehuda,
Ya, apakah pernah ada di dalam sejarah raja-raja bahwa anak pungut, ya, anak adopsi bisa menjadi raja Yehuda? Tidak pernah ada. Nah ini yang gue bilang males gitu loh. Aduh, yang gue bilang males diskusi sama Yu ini, yang gue bilang males gitu loh. Yang gue maksudkan di situ bukan orang banyak, tapi Yesua gue yang di PP. Aduh, ya, gimana nih? Aduh, cari deh Judaism yang pinter deh. Males gue diskusinya gitu loh. Orang yang gue bahas itu Mesias Yesua gue, ya kan? Iyo malah bilang banyak orang di Bethlehem itu, yang lahir di Bethlehem banyak. Ya emang banyak, tapi yang dibahas itu siapa? Waduh, payah juga nih orang. Jangan males, justru di situ harus rajin. Kenapa? Terbukalah akhirnya tabir, ya, yang selama ini menutupi mata kalian. Kalau Mesias itu memang sengaja gua ke Mika ini gua bawa ke situ. Kenapa? Karena Mesias itu harus dari Yehuda. Ya kan? Yesus tidak dari Yehuda, Yesus anak Allah. Yesus anak Allah, ya kan? Ya. Jadi secara darah dia bukan berdarah Yehuda, ya. Tidak pernah ada di dalam sejarah raja-raja Israel itu anak pungut, anak angkat diadopsi jadi raja. Nggak bisa. Di Mesir aja nggak boleh begitu, ya. Di Mesir aja tidak boleh. Makanya Moshe Rabi itu tidak bisa menjadi raja di Mesir. atau Yusuf itu hampir diangkat raja di Mesir, tapi karena para menteri-menteri dari Firaun mengatakan ada aturan negara kita bahwasanya orang luar, orang asing tidak bisa menjadi raja. Tuh, begitu. Jadi tidak ada istilah untuk Yehuda, ya, diadopsi gitu, nggak ada. Masalah raja, ya, ntar gitu loh, gue bisa lompat-lompat gitu. Aneh. Mesias kok. Ini Mesias lahirnya di Bethlehem dulu, selesaikan dulu. Bisa lompat ke raja gitu loh. Kalau Yesua lahir di Bethlehem, berarti sesuai dengan kriterianya gitu loh, menjadi Mesias. Dan dia adalah keturunan daripada Raja David dari suku Yehuda. Gimana? Ntar you bantah lagi nih semua. Gue udah tahu, ya, gue udah tahu orang kamu menuruti aturan otoriter daripada Rabi ini, ya kan? Mesias itu harus dari keturunan Yehuda. Nggak bisa, sama kayak kemarin lu kan mentok, ya, menganggap Yesus itu akan menjadi imam sesuai dengan keimamatan Melkisedek, ya, which is artinya Yesus tidak bisa menjadi imam untuk standar Yahudi, karena standar Yahudi adalah yang menjadi imam harus dari suku Lewi baru bisa. Maka kemarin waktu gua katakan Yesus sebagai imam bagi bangsa Goim, Anda berkata iya. Tuh, sudah jelas. Nah, ini pun kembali Anda dihadapkan pada kenyataan bahwa Yesus itu bukan dari suku Yehuda. Di mana Yesus suku Yehuda secara tekstual proof? Ya, wong dia anak Allah, ya, yang dihembuskan rohnya ke dalam janin, ke dalam rahim Maria, ya, dibuahi oleh roh katanya. Ya berarti dia anak roh. Dia tidak bisa menjadi anak dari garis keturunan Yehuda. Kalau itu kan masalah Kohen Gadol, ya, itu masalah Kohen Gadol, dan itu sesuai dengan kitab yang ada di PB. Maka Yesua akan menjadi Kohen sesuai dengan peraturan Melkisedek, dan ia menyetujui. Nah ini masalahnya Mesias. Tuh, baca secara tekstual proof, gua ambil dari kitab kalian, ya. Kelahiran Yesus, ya, dia itu mengandung dari roh, ya, jadi dia nggak bisa jadi suku Yehuda. Di mana pernah ada sejarah Raja Yehuda yang tidak ada kaitan darah dengan Daud, ya, tidak ada. Mesias jelas raja kok. Entar Mesias itu raja, ya, dan imam juga Mesias. Jadi ada Kohen sama Sia, ada Melek sama Sia. Jadi yang dinanti ini oleh Yahudi adalah Mesias ben David yang adalah raja.
Nah, itu berhubungan. Kalau dibilang nggak berhubungan, justru itu berhubungan. Klaim Anda Yesus sebagai Mesias, wong Yesus itu kan bukan anak raja dan bukan keturunan raja di dunia ini. Ya, dia anak seorang tukang kayu saja. Terus anak rajanya bagaimana? Sementara Mesias itu dari zaman dulu itu yang namanya Mesias itu pasti keturunan raja karena diurapi, ya kan? Loh, kan gue bilang iya, gue setuju, tapi menurut standar goim, imam goim, dan Anda mengatakan iya, jadi kita sama-sama setuju. Bisa, karena imam banyak, ada imam Hambali, imam Hanafi, imam Selamat, ada imam di Midian, ada semua imam ada, ya. Jadi kata imam itu banyak, luas, begitu. Lah ya emang benar Mesias itu adalah raja, tapi kan gua harus klarifikasi dulu, dia harus lahir di Bethlehem. Kalau masalah Mesias adalah raja itu benar gitu loh. Justru Mesias Yesus adalah raja, ya kan? Tapi kerajaannya bukan di dunia ini, bro. Dia udah bilang gitu loh ya, bukan di dunia ini kerajaannya ya. Gua kasih tahu kamu ya. Mesias nanti yang akan datang adalah raja, akan menjadi raja dan akan kembali kepada sistem monarkis seperti dahulu, ya. Nah, dia ini asal usulnya dari Mime Olam yang dihapus oleh Matius, tuh kata Mime Olam, dari tempat lahirnya Raja Daud gitu. Mime Olam itu yang sejak purbakala itu artinya dari tempat kelahiran Raja Daud, di mana? Di Bethlehem, Mesias. Nah, Mesias itu harus raja, akan menjadi raja, ya kan? Nah, Yesus kan sudah datang kemarin, ya kan? Apakah dia jadi Mesias waktu itu? Tidak, karena tidak ada damai, tidak ada pengetahuan akan Tuhan seperti air di lautan, tidak ada. Jadi kedatangan Mesias kamu itu sudah gagal. Udah, kalau masalah Kohen jangan you sama-samain nama Imam Hambali ya. Udah gue bilang ya, you pun udah setuju ya, Hashem dengan Tuhannya orang sebelah itu beda ya. Masalah koin udah clear, nggak perlu dibahas lagi ya. You setuju, gue juga setuju. Ya kalau cuman klaim begitu, gue juga bisa. Gue juga raja. Kerajaan gue di mana? Ntar tunggu, ntar juga lo lihat. Gue bisa bilang, kerajaan lo mana, Bil? Gue raja. Kerajaan lo ntar lo lihat. Bisa gue ngomong gitu, ya kan? Bisa, gitu loh. Lah masalah itu bukan klaim gue, Bil. Itu klaim Mesias gua, orang ditulis di PB. Gimana sih ya? Makanya itu yo makan nyangkal terus. Kan udah gua bilang Yesus itu kerajaannya bukan di dunia ini, ya kan? Dan itu pun tertulis di dalam PB gitu loh. Yo mau nyangkal nggak, terserah gitu loh. Orang yang lahir di Bethlehem dan bermarga Yehuda banyak dari dulu, sekarang, dan nanti. Banyak yang bermarga Yehuda dan lahir di Bethlehem. Apakah mereka berpotensi menjadi Mesias? Berpotensi. Tinggal kita lihat aja. Dia itu sadik tidak, dan dia membawa kemenangan bagi Israel tidak. Karena tugas Mesias yang akan datang itu membawa kemenangan bagi Israel atas musuh-musuhnya. Lah Yesus waktu datang kemari disalib sama Roma, terus gimana dong? Ya udah, berarti lu setuju Yesus adalah imam bagi goim, ya? Dengan berarti lu kurang ajar sama Yesus. Kenapa? Yesus itu bukan goim, Yesus itu menurut PB Yahudi, ya. Jadi tidak masuk kalau lu bilang Yesus itu sebagai imam bagi goim, kurang ajar. Loh kok terus gimana? Buktinya dia bangkit lagi, ya kan? Bangkit lagi, mayatnya aja kagak ada. Gimana sih kamu? Dia akan datang kembali, ya kan? Datang kembali dia sebagai seorang raja dia. Wah, jangan main-main. Itu ditulis di PB, Bil. You mau menentang itu hak kamu gitu loh, ya. Oke. Gua mau lanjut dulu, gua mau lanjut balik dulu, mau pulang. Gua lagi di ini, belum selesai, gue lagi ada di luar soalnya ya. Ntar gue sambung lagi. Ya, pertama PB itu bukan firman Tuhan, cuy, ya.
Nggak tahu dari mana, Taurat Hashem Temimah, Taurat itu sempurna. Jadi belajar dari kitab yang sempurna supaya apa, pemikiran pun sempurna adanya, ya kan? Matius aja dari pertama keluar silsilah ngaco bro, ya kan? Jadi mau belajar dari kitab ngaco, ya makanya akhirnya ngaco gitu. Wong yang lahir di Bethlehem banyak, ya berbagai Yehuda banyak, ya sampai sekarang dan selama-lamanya sampai nanti akhir zaman ada yang lahir di Bethlehem dan bermarga Yehuda. Sekarang masalahnya apakah Mesias itu raja atau bukan? Kalau dia raja, ya Yesus bukan raja, cuy. Kalau bilang nanti, gue juga bisa berspekulasi. Woi, gue hari ini raja. Mana kerajaan lo? Nanti. Bisa. Itu kan kata wartawan. Ya kan? Itu kata wartawan. Ya, kitab dari kitab yang tidak sempurna. Bagaimana? Taurat Hashem Temimah Meshivat Nefes. Itu jelas Taurat Hashem itu sempurna. Belajarlah dari kitab yang sempurna. Matius di dalam keluarannya pertama kali tentang silsilah ngawur. Sampai kamu memberikan dari Pesita 2 perbandingan ya tentang silsilah berbeda. Kalau ada yang berbeda tidak sesuai, berarti itu diragukan kebenarannya, tidak sahih. Standar goib. Oke, sudah, silakan dinilai oleh tim yang bukan Yahudi dan yang bukan Kristen. Silakan, karena saya bukan Islam dan bukan Kristen. Untuk Yesus adalah sebagai imam, menurut standar Melkisedek, saya setuju. Dan untuk standar Yesus sebagai imam menurut standar Goim, Valen pun setuju. Padahal Yesus bukan Goim menurut TB. Oke, saya ucapkan terima kasih. Ya, sudah meluangkan waktunya, Bro Valen dan Bro Billy. Baik, kesimpulan dari saya dulu ya, mumpung masih di lock. Jadi, pembuktian secara tekstual itu penting agar bisa dikatakan valid, ya, dan mendukung pernyataan dari apa yang disimpulkannya. Nah, dan Bro Valen ini nggak menghadirkan bukti tekstualnya. Jadi masih agak ngambang pernyataannya. Dan juga ini saya nilai untuk Mesaya ini syaratnya ini dia adalah raja ya. Artinya merubah tatanan ya untuk kedamaian. Baik secara politik ya maupun secara secara agama. Nah, dan itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Nah, sebenarnya memang jika saja memang harus memang harus dihadirkan bukti tekstual itu dihadirkan dari Torah, tanah. Nah, itu baru bisa valid. Kenapa? Karena pembuktian ini mengacu dari Hashem. Iya toh? Harus direstui. Nah, itu. Oke, selanjutnya kalau mau ada yang memberi nilai, monggo. Terima kasih ya waktunya untuk semua member.